Halo semua. Eh, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara subnetting yang cepat. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui berapa jumlah host yang dibutuhkan oleh suatu jaringan. Jadi, seandainya kita ada sebuah soal, buatlah hitunglah subnetting dari lab yang membutuhkan komputer berjumlah 20. Jadi yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah jumlah dari host yang akan kita masukkan ke jaringan yang akan kita buat. Karena pertama ini akan menentukan berapa subnet max yang akan digunakan. Jadi kita hitung 20. 20 kita karena jumlah host yang dibutuhkan ada 20. Jadi kita memasukkan angka 20 kita konversikan ke dalam bilangan biner, yaitu 1. Kita bisa menggunakan kalkulator atau bisa secara manual juga. Nah, kita seandainya jadi jawabannya segini. Kita ubah bilangan biner ini, biner 10100 ini ke 0. Semuanya dirubah ke 0. Jadi satunya dirubah ke 0 dan kita hitung berapa digit angka yang muncul dari konversi tersebut. Nah, karena ini ada 5 digit, berarti subnet max yang digunakan adalah 111111111. Nah, 00000 tadi kita masukkan di belakang. Jadi tiap oktet itu harus ada 8 digit angka biner. Nah, angka biner yang kita ubah tadi kita masukkan ke digit terakhir dari subnet yang akan kita buat. Karena ini ada 27 angka 1, 20 digit angka 1. Jadi kita akan mengkonfigurasi pada /27. Dan /27 sendiri ini harus kita definisikan dulu ke bilangan desimal. 11118 kali ini berarti 255. Jadi 255, 255, 255 dan kita konversikan dulu ini ke bilangan desimal. Jadi 1110000 dikonversikan ke bilangan desimal yaitu 224. Jadi 255, 255, 255, 224 ini adalah net max yang akan kita gunakan. Nah, kita tinggal memilih IP kelas apa yang akan kita gunakan. Itu terserah kalian mau menggunakan IP kelas apa. Yang jelas sama saja karena jumlah host yang akan dimunculkan juga akan sama. Yang beda hanya menghitung net ID-nya saja. Jadi kita harus menghitung net ID-nya dulu. Kita bisa menggunakan kelas C. Kelas C yang kita hitung adalah 1 oktet terakhir.
Jadi di sini kalau kelas C ini ada di lingkup kelas C. Jadi seandainya kita kelas B, yang kita hitung segini, 2 oktet terakhir. Kalau kelas A 3 oktet terakhir. Nah, karena kita akan menggunakan kelas C, jadi kita akan menghitung 1 oktet terakhir, yaitu di sini. Di sini. Yang ini bisa kita abaikan. Jadi kita masukkan rumus 2 pangkat X. X sendiri adalah jumlah angka 1 yang ada pada oktet terakhir. Jadi kalau B tadi, kelas B tadi kan ada ada 11 angka 1 karena kita menghitung dari sini. Nah, karena kita menggunakan kelas C, jadi kita hitung di oktet terakhirnya saja. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jumlah net ID yang akan terbentuk adalah 8. 8 net ID. Kita lanjut ke menghitung host, yaitu 2 pangkat Y. Y adalah Y adalah jumlah angka 0 pada oktet terakhir. Rumusnya 2 pangkat Y min 2. Jadi angka 0 pada oktet terakhir. Nah, oktet terakhir ada di sini dan jumlahnya ada 5. Jadi kita tuliskan 2 pangkat 5 min 2 sama dengan 30 host. Host sendiri adalah jumlah IP yang valid. Jadi sebenarnya ada 32 IP yang tersedia, tapi 2 IP itu digunakan, yang satu digunakan sebagai network dan yang satu digunakan sebagai broadcast. Jadi kita tinggal memiliki 30 IP, yaitu host 30 IP valid. Kita misalkan kita menggunakan kelas C, jadi kita mulai dari 192.168.0.0. Nah, 00 ini kan awalnya ada 32 IP tersedia. Nah, tapi hanya ada 30 IP valid. Jadi kita hitung dari 00 sampai 192.168.031. Ini ada 32 IP yang tersedia. Tapi 00 tidak bisa digunakan karena ini adalah network. Dan 031 sebagai broadcast. Jadi kita harus menggunakan IP antara 192.168.0.0 yaitu 1 sampai 192.168.030. Ini IP yang bisa kita masukkan ke komputer. Sedangkan 00 dan 31 ini sebagai network. Ini adalah net ID 1. Sedangkan kita punya 8 net ID. Jadi kalau kita melanjutkan ke net ID 2, kita hanya perlu melanjutkan dari IP yang ada. Jadi karena ini yang terakhir 31, jadi kita tinggal lanjutkan ke 32. Jadi sebagai contoh 192.168.032 ini adalah network sama. Jadi setiap net ID harus ada network dan broadcast 680. Jadi broadcastnya tinggal kita tambahkan 32 ditambah 32, jadi ada 63. Nah, ini IP di antara 192.168.032 sampai 192.168.0
63 itu adalah 33 sampai maaf 0.33 sampai 192.168.0.62. Nah, ini yang disebut sebagai net ID kedua. Jadi karena kita memiliki 8 net ID, jadi kita harus jadi IP tadi /27 kita bisa memiliki 8 net ID dan 30 IP valid. Jadi kita totalnya ada 240 IP valid, dan tiap net ID tidak bisa tersambung. Jadi net ID 1 dan net ID 2 ini nggak bisa connect. Yang bisa connect hanya satu net ID ini saja. Jadi untuk pembagiannya sebenarnya ini juga subnetting berfungsi sebagai sekat. Jadi net ID 1 dan 2 ini tidak bisa tersambung kecuali pakai router. Kita bisa menghasilkan IP yang lebih banyak dan tanpa membuang-buang IP. Jadi kalau kita butuh 20 komputer tadi, setiap komputer bisa diisi 1 IP dan masih tersisa 10 IP. Inilah IP yang gak bisa dipakai karena sudah terbuang. Jadi agar menghindari IP yang terbuang tadi, kita bisa mensekat-sekatnya menggunakan netmask, dan itulah fungsi dari subnetting sendiri. Jadi sekian tutorial kali ini. Bisa ditunggu tutorial selanjutnya dari saya.